Seorang pria dari luar negeri mendapatkan apartemen dari lelang. Setelah surat serah terima selesai, melihat pemandangan seperti ini benar-benar menjengkelkan. Tapi saat membersihkan kamar, dia membuat penemuan yang tidak terduga. Sebuah uang tunai yang merupakan kejutan kecil. Lukisan seperti ini, penuh mengisi sebuah kotak saat mencari-cari. Harganya berkisar puluhan dolar. Tapi kejutan terbesar berada di sudut ruangan. Apartemen ini dilelang dengan harga 100 dolar. Itu adalah rumah hipotek. Tapi pemilik rumah gagal membayar bulanan rumah hingga 3 tahun. Bank telah menghubungi berkali-kali tapi tidak menemukan orang itu. Untuk memulihkan dananya, hanya bisa dilakukan proses lelang. Semua aksesoris di rumah ada milik juru lelang. Melihat adegan seperti ini, hati itu benar-benar kacau. Harganya tidak mahal, dan memiliki view seberang pantai. Tumpukan majalah di lemari. Karena tanggal penerbitan majalah ini, tentang usianya, buku-buku seperti ini memiliki nilai koleksi. Dia memeriksanya secara online. Hasilnya membuat dia gembira. Majalah seperti itu bernilai puluhan hingga ratusan dolar di situs. Dan masih memiliki pasokan. Ini benar-benar seperti rezeki nomplok. Dia hanya menghitung hal-hal yang di depannya. Mungkin ada lebih dari 100 majalah. Dia pergi mengambil piring porselen berbentuk persegi. Memeriksa label di belakangnya. Harganya 45 dolar. Tiba-tiba melihat matahari di daerah laut sangat indah. Dia tidak merasa bingung saat melihat buku-buku di atas lantai. Seperti semuanya adalah bayinya. Ini adalah uang yang banyak. Tampaknya pemilik rumah sebelumnya adalah seorang sastrawan. Seperti membaca buku, bisa dibayangkan. Pemilik rumah sedang minum kopi di sini dan membaca buku. Melihat laut biru dan langit biru. Ini adalah gaya hidup idaman para sastrawan. Bisa memiliki banyak buku. Dapat dilihat bahwa kondisinya juga masih bagus. Tapi kenapa dia menghilang? Ini benar-benar membingungkan. Sekarang semua ini milikku. Maka harus mempelajarinya. Apa yang tidak diketahuinya adalah, masih banyak kejutan menantinya. Dan itu masih berat. Jelas hanya sedikit orang yang memikirkannya. Dengan apartemen ini, ada juga gudang. Bila berkata, buku-buku dan majalah-majalah tua di apartemen ada kue dan langit. Pai berada di gudang ini. Cukup besar untuk menutupi langit. Berikut merupakan hal-hal yang tidak biasa. Ditempatkan dengan rapi. Sangat kontras dengan apartemennya. Ini adalah lampu meja kuno. Bentuk seperti ini merupakan objek kuno yang dipelajari nanti. Membersihkan dulu isinya. Sepasang kaki katak ini cukup bagus. Cek merek dan harganya. Mungkin bernilai puluhan dolar. Dalam boks karton, menemukan tas kulit yang sepertinya sudah kuno. Ada juga kotak hitam. Kotak hitam kecil ini tidak ringan. Apakah kalian tahu ini untuk apa? Dapat tertebak dari bentuknya. Tapi dalamnya kosong. Tidak ada yang ditemukan di dalam tas kulit sapi. Hanya beberapa gadget. Koper ini penuh dengan peralatan. Saat dicoba, ternyata baterai masih terisi. Juga dapat menggunakan peralatan audio. Melihat merek ini merupakan merek terkenal. Menjadi sesuatu setelah selesai. Minum bir dan melempar dart untuk merayakannya. Kayu kuno ditemukan di sini. Juga setelah beberapa tahun, hanya dijual lebih dari 60 dolar. Tapi kayu lama dapat mencapai 199 dolar. Dan itu pun mungkin tidak tersedia. Koleksi orang asing sangat beragam. Sebuah koper ditemukan di sini. Mari kita lihat mata uang apa di dalamnya. Plat nomor yang tidak digunakan. Sobek kertas amplop ini. Ada mata uang kertas di dalamnya. Dibungkus di dalam kantong vakum. Di dalamnya ada batang logam kuning. Dikemas dengan sangat baik. Bukankah uang cetak dan emas? Sisihkan lalu mencari tahu yang lainnya. Kotak ponsel dengan merek terkenal. Sebuah ponsel ditemukan di dalamnya. Tapi ternyata itu rusak. Menemukan kunci sepeda baru. Disimpan untuk digunakan di masa depan. Tidak tahu apakah kalian pernah melihat ini sebelumnya. Dia menerjemahkan isi dialog. Mereka bilang ini dari negara mereka. Desain ini cukup pintar. Kaki meja dapat dilipat untuk tidak memakan tempat. Tapi, analisis dari pola bahan dan warnanya. Meja ini juga seharusnya merupakan meja lama. Ini adalah lampu meja kuno lainnya. Di bawahnya, harga online dari merek yang sama. Sangat mengejutkan. Harganya dari beberapa ratus hingga puluhan ribu. Ini benar-benar. Beberapa hal seperti ini lagi. Apakah ini sepadan dengan harga rumah?
Segala sesuatu di gudang hampir bersih. Hanya kotak hitam yang tersisa. Berbaring di sana dengan tenang. Ada beberapa hal berantakan di atasnya. Setelah dibuka ini penuh dengan lukisan. Sepertinya terpelihara dengan baik. Perhatikan dengan baik-baik. Lukisan-lukisan ini semuanya ditanda tangani. Sesuatu seperti ini seharusnya memiliki nilai. Mungkin artis manapun akan membawa pulang semua ini. Mempelajari kotak penuh lukisan ini. Setelah dihitung, ada 300 lukisan lebih. Sebagian besar dicetak, tapi ada beberapa karya asli. Semua ditandatangani oleh pelukis. Isi dalam lukisan itu berwarna-warni dan unik. Tampaknya pelukis ini memiliki gaya melukisnya sendiri. Dia mencari di internet berdasarkan tanda tangannya. Harga cetakan yang ditanda tanganinya bisa berkisar 10 hingga 1000 dolar. Yang paling mahal bisa mencapai 5 dolar Amerika Serikat 59 sen. Siapa orang ini? Apakah dia benar-benar terkenal? Mari kita lihat satu set foto. Di sebelah kiri adalah penulisnya, sebelah kanannya adalah Muhammad Ali. Semua orang tahu, pelukis ini bernama Ferdy Pacheco. Dia adalah dokter pribadi dari Muhammad Ali. Melayaninya selama 17 tahun. Melukis merupakan salah satu hobinya. Tidak diberitahu lebih lengkap di sini. Apakah kalian kira membeli rumah ini menghasilkan banyak uang? Kejutan yang lebih besar lagi adalah ini, pencarian di internet. Dia benar-benar menemukan gambar yang sama dengan lampu ini. Yang ini kelihatan kap lampu. Ini sempurna setelah siap. Dicari secara online. Ini benar-benar dijual. Seharga 8,400 dolar US. Tapi harga satu set lampu mencapai 130 dolar. Jangan kaget, ini bukan apa-apa. Lihatlah sekumpulan angka ini. Apakah kalian terkejut? Harga sebenarnya mencapai 700 dolar US, meskipun yang ini agak tua. Tapi setelah memasang kap lampu, seharusnya mungkin bisa dijual dengan harga yang berkompromi. Dia membeli rumah lalu mendapatkan beberapa barang lagi. Apakah kalian memiliki cerita yang sama? Ceritakanlah di kolom komentar.